Siang, nama saya Kak Syifa Nadira dari kelas Secondary 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan biografi idola saya yaitu Mary Riana. Nama Mary Riana kita kenal sebagai salah satu sosok entrepreneur perempuan yang sukses di usia muda. Ia adalah seorang speaker, trainer, dan motivator wanita nomor satu di Asia. Kisah kesuksesan Mary Riana mulai diketahui banyak orang setelah ia muncul di artikel The Straits Times yang berjudul She's Made Her First Million at Just Age 26. Ia mencapai $1 juta pertamanya di usia 26 tahun pada 26 Januari 2007. Selain itu, buku Mimpi Juta Dolar yang kemudian diangkat ke layar lebar merupakan motivasional yang terinspirasi dari kisah Mary Riana. Dimulai dari keluarga dan masa sekolah, ia dikenal sebagai salah satu sosok Meridiana lahir pada 29 Mei 1980 di Jakarta. Ayahnya bernama Ierswanto Sosro Saputro, sedangkan sang ibu bernama Linda Sanian. Ia merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, adik yang bernama Aris dan juga Erik. Mary Riana tumbuh dalam keluarga menengah keturunan Tionghoa. Orang tua Mary berprofesi sebagai seorang pembisnis, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Mary memulai pendidikannya di jenjang sekolah dasar yaitu Don Bosco Pulau Mas. Ia kemudian melanjutkan sekolah di SMP dan SMA di Santa Ursula yang merupakan salah satu sekolah Katolik khusus perempuan yang berlokasi di Jakarta Pusat. Waktu itu, Mary ingin melanjutkan kuliahnya di jurusan Teknik Elektro University Trisakti. Cita-citanya ini hancur lantaran kerusuhan besar di tahun 1998. Namun siapa sangka sih, justru hal inilah yang kelak mengubah takdir seorang Mary Riana. Kondisi kerusuhan di 1998 membuat situasi tidak aman, terutama untuk masyarakat keturunan Tionghoa. Sang ayah kemudian memutuskan untuk mengirim Mary Riana belajar di luar negeri. Saat itu Singapura dianggap pilihan yang paling masuk akal karena jaraknya relatif dekat. Sistem pendidikannya juga bagus dan terutama lingkungannya yang aman. Di tengah situasi ekonomi yang memburuk, Mary hanya membawa modal pas-pasan untuk di Singapura. Sesaat masa kuliah di Nanyang, tanpa persiapan yang memadai, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University. Namun akhirnya ia berhasil kuliah di jurusan Electrical dan Electronics Engineering di Nanyang Technological University pada tahun 1998. Menurut Mary, jurusan ini adalah yang paling masuk akal untuknya karena ia bercita-cita menjadi insinyur. Karena tidak mempunyai bekal uang yang cukup, ia mendapat bantuan dari perantara untuk meminjam dana beasiswa dari bank pemerintah Singapura sebesar $40.000 Singapura. Dana pinjaman ini harus dilunasi setelah ia lulus dari bekerja. Dana ini sendiri sebenarnya sangatlah minim. Setelah dihitung-hitung juga, ini artinya ia hanya mengantongi $10 seminggu. Demi berhemat, Mary menghematnya dengan menekan pengeluaran makannya setiap hari. Pertama, ia akan sarapan mie instan di pagi hari, lalu makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, dan rajin untuk ikut seminar dan perkumpulan di malam hari demi makan gratis. Bahkan untuk minum pun ia mengambil air kerap tap water di kampusnya. Hal ini Riana lakukan setiap hari di tahun pertama kuliahnya. Karena merasa kehidupan yang ia jalani sangat memprihatinkan, ia terdorong untuk mencari penghasilan tambahan, dimulai dari membagikan pamflet atau brosur, menjadi penjaga toko bunga, hingga menjadi pelayan di hotel. Di tahun kedua ia berkuliah, ia tetap tidak merasakan perubahan apapun. Mary mulai tertarik mencoba berbagai jenis bisnis. Ia pernah mencoba peruntungan dengan memulai bisnis pembuatan skripsi, multi-level marketing, hingga bermain saham. Sayangnya saat itu keberuntungan belum menaungi Mary. Ia sempat rugi $200 saat terjun di multi-level marketing dan kehilangan $10.000 saat memutar uangnya di bisnis saham. Ia kehilangan semua di investasinya dan terpuruk. Mentalnya pun sempat down meski ia tetap bisa menyelesaikan kuliahnya. Ia kemudian berusaha bangkit dan memulai dari awal lagi dengan belajar sungguh-sungguh tentang telak beluk pasar. Setelah merasa siap, Mary Riana memutuskan menekuni industri perencanaan keuangan
Mary berpikir hal inilah yang membuatnya mampu mewujudkan mimpinya dalam waktu relatif singkat. Tamat kuliah, barulah Mary mempersiapkan diri dengan matang. Bersama Alfa, Jenderesa, yang merupakan temannya ketika kuliah dulu dan kini menjadi suaminya, berdua mereka mulai menjalankan usaha bersama, belajar dari pengalaman para pengusaha sukses. Mary Riana kemudian memulai dari sektor penjualan di bidang jasa keuangan. Saat Mary memulai karir sebagai seorang penasihat keuangan, ia harus bergulat dengan sejumlah tantangan dan hambatan. Orang tuanya, dosen serta teman-temannya pun kurang setuju dengan keputusan Mary tersebut. Mary saat itu belum memiliki kemampuan bahasa Mandarin, padahal lebih dari separuh penduduk Singapura pun ialah etnis Tionghoa. Sebagai seorang pendatang asing di sana, pengalaman dan reaksi Mary Riana sangat terbatas. Namun, satu alasan yang membuat Mary pantang menyerah adalah usianya yang masih muda, sehingga ia merasa lebih bebas dan lebih berani mengambil resiko. Tanpa merasa terlalu terbebani dengan kemungkinan gagal atau keharusan untuk berhasil, Mary lebih memilih untuk memfokuskan diri pada pengalaman dan pelajaran yang ia bisa dapatkan selama fase-fase awal karirnya. Belum lagi pendapatan yang tidak pasti membuatnya terpaksa kembali berhemat untuk mengatur kebutuhan sehari-harinya. Sampai akhirnya ia sukses sebagai financial consultant yang menjual produk-produk keuangan dan perbankan seperti asuransi, kartu kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Dalam 6 bulan pertama karirnya di Prudential, Mary berhasil melunasi utangnya sebesar 40.000 dolar Singapura. Tepat 1 tahun pertamanya ia berhasil mendapatkan penghasilan sebesar 200.000 dolar Singapura atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Mary Riana kemudian dianugerahi penghargaan penasihat baru teratas yang diidam-idamkan banyak orang yang menekuti profesinya penasihat keuangan pada tahun 2003. Kemudian, di tahun 2004, prestasi Mary yang cemerlang membuatnya dipromosikan sebagai manajer. Mary lalu memulai bisnisnya sendiri setelah diangkat menjadi manajer dengan menyewa kantor dan memiliki karyawan sendiri, kemudian mendirikan MRO atau kepanjangan Mary Riana Organization, sebuah perusahaan jasa keuangan. Selain itu, ia juga mendirikan MRO konsultasi yang bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta percetakan buku yang berbasis di Singapura. Bersama timnya di MRO, Mary memiliki program memperdayakan perempuan dan anak-anak muda. Anggota timnya di lembaga ini bahkan tergolong muda, sekitar berusia 20-30 tahun. Kini Mary Riana mempunyai mimpi untuk memberikan dampak positif bagi 1 juta orang di Asia, terutama di Indonesia. Salah satu dengan meluncurkan buku Mimpi 1 juta dolar yang sangat inspiratif dan diangkat di layar lebar. Ia pun menulis beberapa buku dimulai dari A Gift from a Friend from School into the Business World, My Entrepreneurship Journey tahun 2006. Lalu ia menerbitkan versi berbahasa Indonesia pada tahun 2011 dan juga buku Mary Riana Mimpi Juta Dolar pada tahun 2011 dan Angka Sejuta Sulu pada tahun 2014. Mary Riana juga mendapatkan sebuah penghargaan yaitu Indonesian Choice Award untuk Creative and Innovative Person of the Year pada tahun 2016. Mary menyatakan bahwa motivasinya tidak hanya berasal dari keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik pada kedua orang tuanya, tetapi juga dari ambisinya untuk membantu generasi muda lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Ia berharap pada pemuda mampu memberikan kehidupan yang lebih baik, tak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga orang tua mereka dan anggota keluarga mereka yang lain. Alasan alasan saya memilih Mary Riana adalah karena beliau merupakan sosok yang pantang menyerah dan bebas, di mana dari keruntuhannya tersebut ia bisa bangkit lagi, apapun caranya akan ia kejar. Maka dari itu, sosok ini sangat menginspirasi dan menjadikan motivasi untuk tetap resilience dan berpegang teguh dengan tujuan. Jadi, segitu saja pengenalan biografi Mary Riana dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.